Shalom jemaat yang terkasih, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan, kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah doa. Dan pada saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kebaikan. Sebab Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan kita juga mengharapkan kebaikan dari Tuhan dan juga dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita juga mengharapkan agar diri kita menjadi orang yang baik. Nah, kita akan melihat ternyata ada perbedaan yang sangat besar di antara kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Roh Kudus, yang hidup dipimpin oleh Roh, dengan orang yang di luar Kristus, orang yang belum percaya atau yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kebaikan yang dilakukan oleh kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Roh Kudus, itu merupakan suatu rasa syukur, wujud syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kebaikan yang sangat besar yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, yaitu ketika dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang bukan orang baik ini. Kita bukan orang baik, tetapi Tuhan melakukan kebaikan yang besar kepada kita, yaitu dia mau menggantikan kita, dia mau menyelamatkan kita, yaitu kita orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa ini. Tapi dia baik kepada kita. Dan kita bersyukur akan hal itu. Sebagai wujud syukur kita, maka kita melakukan kebaikan. Sebagai tanggapan kita atau respon kita atas kebaikan Tuhan, kita juga melakukan kebaikan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu baik kepada kita. Karena kita adalah pengikut Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan, maka sebagai pengikut kita wajib melakukan, meneladani apa yang telah dilakukan, apa yang dilakukan oleh pemimpin kita, oleh orang atau oleh yang telah kita ambil keputusan untuk ikut. Kita harus melakukan apa yang dia lakukan. Kita harus mencerminkan karakter pemimpin kita. Kita harus mencerminkan karakter Kristus karena kita mengaku kita pengikut Kristus. Waktu saya masih di usia komisi anak-anak atau sekolah minggu, saya menangkap keselamatan atau masuk surga itu sebagai akibat dari perbuatan baik. Saya taunya kalau saya berbuat kebaikan lebih banyak daripada dosa, maka artinya saya bisa masuk surga. Tetapi kalau dosa lebih banyak daripada kebaikan yang sudah saya lakukan, itu artinya saya tidak akan masuk surga. Dan itu adalah konsep yang salah. Dan mungkin ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang masih memegang atau percaya pada konsep itu, berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya masuk surga, supaya selamat dan bebas dari hukuman. Itu adalah konsep yang salah, dan kita perlu memberitahukan kepada mereka. Kita melakukan kebaikan bukan karena tujuan, bukan supaya kita selamat, bukan, tetapi karena kita telah menerima keselamatan itu dari Tuhan, karena kita telah menerima kebaikan itu dari Tuhan. Karena yang membuat kita selamat adalah Tuhan itu sendiri ketika kita percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih yang di dalam Tuhan, apa ukuran kebaikan? Bagaimana kita bisa mengatakan ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini jahat, atau ini buruk, atau ini jelek? Apa yang menjadi tolak ukur buat kita sehingga kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik? Kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Karena
kebaikan menurut saya belum tentu baik menurut Bapak Ibu. Dan juga kebaikan menurut Bapak Ibu belum tentu baik menurut saya. Jadi apa yang bisa mempertemukan ya penilaian kita? Hanya satu, yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jika perbuatan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itulah kebaikan. Walaupun kebaikan itu tidak diapresiasi, walaupun kebaikan itu menurut kacamata manusia itu tidak baik, tetapi kalau sudah sesuai dengan firman Tuhan, itulah kebaikan yang sejati. Kebaikan yang sejati itu selaras atau senada atau sesuai dengan firman Tuhan, mencintai kebenaran dan membenci dosa. Itulah kebaikan. Jika kita bertindak, mari kita berpikir terlebih dahulu, apakah ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Apakah ini benar-benar mencerminkan karakter Kristus atau tidak? Kalau kebaikan yang sejati pasti sesuai dengan firman Tuhan, karena sesuai dengan firman Tuhan pasti memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita bertindak, ketika kita berpikir, mari kita hati-hati ya. Kita hati-hati, kita sesuaikan dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita lakukan kebaikan kepada sesama tanpa terkecuali orang yang membenci kita. Kita lakukan kepada siapa saja. Jangan memilih-milih orang. Sama seperti Tuhan, Dia melakukan kebaikan kepada saya yang merupakan orang yang berdosa ini. Dia melakukan kebaikan. Demikian saya harus melakukan. Tuhan menuntut saya untuk melakukan kebaikan kepada orang yang juga mungkin pernah menyakiti saya. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak melakukan kebaikan bagi orang-orang, karena Tuhan melakukan kebaikan kepada saya bukan karena saya baik. Jadi kita melakukan kebaikan bukan karena orang lain baik kepada kita, bukan juga supaya orang lain berbuat baik kepada kita, atau bukan juga ya karena dia pernah melakukan kebaikan, bukan, tetapi benar-benar karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan, maka saatnya bagi kita untuk mempraktekkan kebaikan itu kepada sesama. Kemudian mari kita memastikan setiap tindakan kita benar, memuliakan Tuhan, dan juga mendatangkan kebaikan bagi sesama. Jangan berpikir tindakan saya mendatangkan kebaikan buat saya, pasti ini sesuai dengan firman Tuhan. Belum tentu. Kita harus memikirkan sesuai nggak firman Tuhan. Ini mendatangkan kebaikan bagi semua orang atau hanya diri saya sendiri. Kita nggak boleh menjadi orang yang ego, yang hanya memikirkan kebaikan untuk diri saya. Enggak, kita harus memikirkan apakah perbuatan saya ini mendatangkan kebaikan bagi orang lain juga atau tidak. Kemudian mari kita melakukan kebaikan bukan karena orang lain telah melakukan kebaikan bagi kita, bukan juga supaya orang lain melakukan kebaikan kepada kita, bukan agar kita diselamatkan atau masuk surga, bukan. Kita orang yang telah percaya kepada Tuhan sudah memiliki kepastian bahwa kita pasti diselamatkan dan memiliki jaminan hidup yang kekal, pasti masuk surga. Jadi perbuatan baik kita bukan untuk mengantar kita di surga, ke surga, bukan. Jadi kita harus menyadarkan orang-orang yang juga mempunyai konsep itu ya. Perbuatan baik kita bukan supaya kita masuk surga, tetapi sebagai respon kita karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian mari kita melakukan kebaikan karena kita telah terlebih dahulu mengalami kebaikan dari Tuhan, dan juga sebagai buah roh yang telah ada di dalam diri kita. Mari kita tetap melakukan kebaikan sekalipun perbuatan baik yang kita lakukan tidak selalu diapresiasi, tidak selalu dihargai oleh orang, tidak selalu disambut dengan baik oleh orang-orang. Tetapi mari kita tetap melakukan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan pasti akan memuliakan nama Tuhan, dan pelan-pelan melalui diri kita yang selalu baik kepada orang lain melihat
wah sungguh di dalam dia ada Kristus, sungguh dia mencerminkan karakter Kristus, sehingga orang lain pun ikut memuliakan nama Tuhan. Dan puji Tuhan kalau mereka juga ikut menyembah Tuhan dan percaya kepada Yesus. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah melakukan kebaikan bagi kita. Saatnya bagi kita untuk melakukan kebaikan bagi sesama. Mari kita masuk di dalam penyembahan, kita memuji Tuhan kita menyembah Allah kita yang sudah melakukan kebaikan demi kebaikan kepada kita, orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Dengan kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Segenap hati kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus. Layakan kami ketika kami membawa kerinduan kami di hadapan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu pada kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, seluruh hidupku
dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku rindu Tuhan jalanmu ada bersamaku. Ku rindu Tuhan, Kau besertaku, Kau bersamaku. Ku rindu meninggikan namamu, mengagungkan namamu, Yesus, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Oh,
agungkan namamu, namamu ku agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sentuh hati kami, lawat kami, jadikan kami Tuhan penyembahan-Mu. Tuhan, selidiki setiap hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu, Tuhan? Hanya Engkau yang tahu, bahkan Engkau tahu lebih daripada kami sendiri. Kami hanya memohon padamu, jadikan kami anak-anak yang setia di hadapan-Mu, anak-anak yang rindu memuji menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Didiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang
Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang maha baik. Engkau baik kepada kami di saat kami tidak baik. Engkau baik kepada kami dengan menggantikan kami di atas kayu salib, padahal kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami, orang-orang yang tidak baik ini. Kami bangga, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Dan biarlah Engkau terus menguatkan iman kami ya Tuhan kepada Engkau. Biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau baik, meskipun situasi kami, kondisi kami sedang tidak baik atau mengalami masalah. Biarlah Engkau tetap menguatkan kami dan memberikan kepercayaan kepada kami bahwa Engkau Allah yang baik dan peduli akan kondisi kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, memampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu, untuk bisa berbuat baik kepada sesama kami, sebagaimana Engkau telah berbuat baik kepada kami. Mampukan kami untuk berbuat baik tanpa melihat siapa orangnya, seperti Engkau telah mengasihi kami, berbuat baik kepada kami, padahal kami adalah orang-orang yang telah menyakiti hati-Mu. Tolong kami Tuhan untuk berbuat baik, sekalipun kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk berbuat baik sebagai rasa syukur kami karena Engkau telah berbuat baik kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi lemah fisik, yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan belas kasihan itu. Jamah, kiranya Engkau memberkati, pulihkan kondisi yang sedang lemah ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah kondisi mereka yang lemah, Engkau menguatkan iman mereka. Biarlah mereka tetap percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik, yang selalu peduli kepada mereka. Demikian kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam kebutuhan keluarga, di dalam relasi keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Demikian kami berdoa untuk remaja pemuda. Engkau juga mengasihi mereka. Kami percaya bahwa Engkau juga peduli kepada mereka Tuhan. Tolong pimpin mereka Tuhan. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang baik, yang melakukan kebaikan sebagai syukur karena Tuhan telah melakukan kebaikan kepada mereka. Biarlah mereka tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup melakukan kebaikan yang sesuai dengan firman-Mu, sehingga kehidupan mereka boleh memuliakan nama Tuhan, boleh menjadi teladan bagi pemuda-pemudi yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak, komisi anak-anak di gereja kami. Tuhan pimpin mereka, biarlah dari kecil mereka mulai belajar, mereka mengenal Engkau, mereka percaya kepada Tuhan dan taat akan firman-Mu. Sehingga setelah mereka besar, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua, berikan mereka hikmat ya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan,
supaya dengan hikmat-Mu dan kuasa-Mu mereka mampu mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka dengan baik, dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, teringat untuk konflik di antara Palestina dengan Israel. Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau peduli kepada mereka. Kiranya Engkau yang boleh menolong mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja mendamaikan mereka Tuhan, sehingga peperangan boleh diakhiri ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami mendoakan untuk pemimpin bangsa kami. Tolong mereka Tuhan, berikan kemampuan, hikmat-Mu, bijaksana-Mu ya Tuhan, supaya mereka mampu memimpin bangsa kami ini dengan benar, dengan tepat. Mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Mereka bisa memberikan solusi-solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati seluruh gereja-Mu yang ada di Indonesia ini, supaya dengan gereja-gereja yang ada ini, nama Tuhan terus dikumandangkan. Banyak orang yang boleh dimenangkan untuk Engkau ya Tuhan, dan kemuliaan-Mu boleh terus dipancarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengakhiri akan ibadah kami ini, dan kami percaya bahwa kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan juga kebaikan-Mu akan terus nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah doa kita telah selesai. Sampai ketemu di ibadah doa besok hari pada pukul 7 malam di channel YouTube Anugerah TV. Tuhan Yesus memberkati.